GBU. Apa itu? God bless you. Allah memberkati. Saya rasa ini singkatan yang sakti, ya, sepertinya sakti untuk menjadi kata penutup dan sepertinya wajib, ya, untuk mengirim teks baik WhatsApp maupun SMS ataupun email dan sebagainya. Untuk lebih menunjukkan Kristen kadang dirubah menjadi JCBU, ya, Jesus Christ bless you. Ya. Kira-kira apa maksud atau motivasi kita menulis GBU seperti itu? Apa maksud kita untuk menyampaikan, mengucapkan GBU bahwa Allah besertamu dalam setiap kiriman teks kita kepada teman, sahabat, dan orang-orang? Atau terkadang juga JCBU. Saya rasa saudara pertama-tama tentu dengan maksud yang sangat baik dan mulia, kan? Karena GBU itu punya makna yang mulia untuk disampaikan, yaitu doa, pengharapan, ya, kepada orang lain agar Allah memberkati mereka, agar orang yang menerimanya kita harapkan merasa terhibur, apalagi merasa dikuatkan, ya, oleh karena percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nah, pertama-tama saudara memang tidak salah karena memang Allah itu adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Kita awali kebaktian kita dengan selalu khotbah pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit, bumi, dan seterusnya. Sebagaimana sabda berkat saudara yang kita dapat lihat, yang seringkali diucapkan di akhir ibadah kebaktian oleh pendeta dari Bilangan pasal 6 ayat 24-26 ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saya rasa dalam GBU ada semua yang ada di situ, saudara. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari ringkasan berkat yang disampaikan dalam bilangan ini, saudara, kita sudah dapat melihat bahwa Allah yang maha kasih itu memang sumber berkat, sumber rahmat, sumber pertolongan. Sebagaimana kata kerja saya lihat di situ yang dipakai dalam sabda berkat ini, memberkati, menyinari, menghadapkan wajah Allah kepada kita. Selanjutnya kata kerja apa lagi di situ? Yang menunjukkan pekerjaannya demi umatnya, melindungi, apalagi di situ, memberi kasih karunia, memberi damai sejahtera. Jadi berkat Allah menunjukkan bahwa inisiatif Allah untuk selalu mau mendekat kepada umatnya, dan kemudian melakukan rahmat dan berkatnya, karya penyelamatannya kepada umat manusia. Namun, meskipun Allah adalah sumber rahmat dan berkat, Allah adalah sumber pertolongan, dan memang sangatlah mulia untuk menyatakan GBU. Namun pernahkah kita menyadari, saudara, bahwa perkataan GBU yang kita kirim itu, saudara, itu juga dapat menimbulkan rasa aman yang palsu atau semu, yang membuat setiap orang oleh karena GBU itu kita merasa bahwa seolah-olah hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa selalu menyertai, beserta, dan memberkati apa saja yang kita lakukan. Padahal, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, sebetulnya
Bisa saja tidak demikian. Bahkan sebaliknya, bahwa orang itu jauh dari Allah. Rasa aman yang palsu ini sering membuat orang kehilangan kewaspadaan dalam kehidupannya untuk dapat hidup dalam berkat dan pertolongan, meskipun itu tersedia. Tetapi ada banyak orang yang luput dari berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu menuntut prasyarat dalam diri kita. Dan itulah yang kita baca hari ini dari Simson, saudara. Simson hidup dengan rasa palsu GBU dalam kehidupannya. Dia merasa yakin bahwa dia hidup dalam GBU. God bless him. Dan Simson kehilangan kewaspadaannya. Ketika diberi demikian kesuksesan oleh Tuhan, kekuatan fisiknya yang luar biasa. Rasa percaya dirinya melambung tinggi. Dan apa yang kita lihat dalam kehidupan Simson, meskipun dia adalah nasir Allah, Simson tidak lagi berusaha menjaga kekudusan dalam kehidupan. Dalam pribadinya, termasuk dalam kehidupan seksual. Mari kita lihat, saudara, apa yang tadi kita baca, tidak kita baca seluruhnya. Kalau kita mulai dari pasal 16 ayat 1 saja. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Pelacur, saudara, ya, perempuan sundal itu pelacur. Lalu dia menghampiri dia. Sang nasir Allah itu berhubungan dengan pelacur. Selanjutnya kita dapat lihat kemudian bagaimana dia menjalin cintanya. Karena rasa seringkali muncul menggebu dalam hati kita dan kadang tak tertahankan. Dan dia jatuh cinta dengan Delila, perempuan yang gila harta. Saya baca ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu, Delila, sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya? Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ini perempuan yang mata duitan, gila harta. Dan demi untuk harta mau melakukan apa saja. Dan Simson menjalin cinta dengan perempuan demikian. Kita dapat lihat bahwa kesuksesan melepaskan diri dari berbagai jerat yang berbahaya dalam hidupnya membuat Simson makin sembrono. Dia tidak lagi menjaga komitmen. Kalau sudah lihat di dalam pasal 13 ayat 5 bahwa dirinya adalah nasir Allah. Dan sungguhkah meskipun dia nasir Allah dan diliputi dengan berbagai macam keberhasilan dan kesuksesan itu, dan lihat Hakim-Hakim 16:20 yang tadi kita baca. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyekap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta berkata, dan ini yang saya katakan, Simson yakin dengan GBU palsu dalam hidupnya. Dia sungguh-sungguh merasa GBU, God bless him. Maka dia berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas.
dan meronta lepas. GBU, God bless you. Apakah benar demikian? Benarkah GBU, saudara, untuk Simpson? Dan tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson merasa hidup dalam fantasi GBU itu. Tetapi yang sesungguhnya yang dia tidak sadari lagi, bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Meskipun dia nasir Allah. Dan akibatnya sungguh sangat tragis. Dan lihat bacaan berikutnya. Dari hidup yang diberkati oleh Allah. Perlahan dan pasti masuk dalam kehancuran yang mengerikan. Kedua matanya dicukil. Ayat 21, ia diperbudak. Ayat 25, dari orang yang disegani dan ditakuti menjadi orang yang dijadikan lelucon badut kehidupan. Dan akhirnya ayat 30, dia mati secara tragis. Simpson yang dicatat dalam Alkitab telah gagal untuk menjadi nasir yang memancarkan kemuliaan Allah. Darah kita dapat dininabobokan dengan GBU. Apalagi tiap hari saudara menerima teks diakhiri dengan GBU. Saudara tidak sadar seperti Simpson bahwa kita dapat hidup dalam GBU yang semu. Saat saudara merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara saat ini. Seperti Simpson bergelimang dengan keberhasilan. Usaha saudara, karier, pelayanan kita berhasil dengan luar biasa. Menjadi orang yang berprestasi sukses. Tetapi hari ini, meskipun saudara terus menerima teks GBU, berhati-hatilah. Agar kita tidak menjadi congkak seperti Simpson. Lalu kita kehilangan kewaspadaan kita. Dan terus kita tergoda dengan mudah untuk bermain dengan dosa dan pelanggaran dalam hidup kita ini. Apapun kesuksesan yang kita capai, saudara, haruslah selalu kita sadar dan ingat bahwa semua berkat kemurahan Allah yang melingkupi kita, memanggil kita untuk terus mencerminkan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Dan Simpson gagal dan lalai untuk menyadari hal ini. Maka Injil yang kita baca, saudara, Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan dengan sangat-sangat gamblang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka inilah yang akan melihat Allah. Jadi jelas, saudara, hanya orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Artinya, GBU, saudara, meskipun mudah untuk kita kirimkan, membutuhkan prasyarat, saudara. Karena itu tidak dapat dipisahkan dari kekudusan. Nah, apa itu kudus, saudara? Saya sering dikatakan orang dari Kudus. Mungkin secara kota Kudus. Atau orang yang kerjanya berdoa dan membaca Alkitab, itu orang kudus. Atau untuk menjadi orang yang kudus, saudara harus menjadi rahib, menjadi pendeta, menjadi rohaniawan. Apa, saudara, makna daripada kudus itu? Apakah orang harus menjauhi dunia ini,
Tidak terlibat lagi seperti rahib urusan bisnis, urusan politik, atau mungkin dalam benda ini benda-benda yang kudus, barang yang sudah didoakan. Dan ada banyak definisi mengenai kudus atau suci, saudara. Lalu apa saudara memahami orang yang suci hatinya? Apa itu kudus, saudara? Dan Musa, saudara, menulis kata kudus itu berkali-kali. Dan terutama, saudara, kalau saudara perhatikan setiap kali Musa menulis kudus, itu pertama-tama dipakai untuk menggambarkan pribadi dan kehendak Yahweh Elohim. Bahwa Allah itu kudus, bukan hanya kudus, maha kudus. Setiap kali dikatakan kudus, itulah pribadi Allah. Bahwa dia kudus dan maha kudus. Kehendak Tuhan juga selalu kudus. Firman-Nya kudus. Dalam bahasa Ibrani-nya, kados. Dan itu harafiah, saudara, kudus itu artinya terpisah. Jadi kata kudus itu, kata harafiahnya itu terpisah. Atau kalau sudah pisah itu berarti tidak tercampur. Ya, jadi kados itu artinya dipisahkan, terpisah, ya, tidak bercampur dengan yang lain. Jadi kata suci atau kudus itu berarti terpisah, tidak sama dengan semuanya. Terpisah dari apa? Kalau dikatakan Allah itu maha kudus, dia terpisah dari apa? Terpisah dari dosa. Maka kata suci artinya itu juga berarti murni. Murni itu tidak tercampur. Berapa banyak hati kita ini bercabang dua. Berapa banyak hati kita mengabdi kepada Tuhan, tetapi juga mengabdi kepada Mamon. Tidak murni, saudara. Maka suci hati itu juga berarti bersih dalam hidup kita. Tidak bercampur dengan dosa. Bahwa hati yang suci itu sungguh-sungguh punya motivasi yang murni. Murni itu berarti tidak mendua, saudara. Dan orang demikian inilah, saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus akan menjadi pribadi yang kibir. Dia akan melihat Allah dan dia akan diberkati oleh Allah. Entah, saudara, melalui firman, melalui nyanyian, pujian, bahkan saudara berdiam diri saja di hadapan Allah, saudara akan mengalami Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan melihat Allah. Nah, tanpa kesucian hati, ibadah kita sia-sia belaka. Kalau bahasa Ibrani yang dipakai perjanjian lama adalah kados, sedangkan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kata yang dipakai adalah hagios. Secara harafiah juga sama. Kalau orang dikatakan hagios, itu berarti orang yang dipisahkan atau dikhususkan. Kalau sudah disebut sebagai orang kudus, itu berarti orang yang sudah dipisahkan dan dikhususkan. Nah, pertanyaannya, saudara, dikhususkan untuk apa? Dan kalau sudah dipisahkan, dan kata yang dipakai oleh Alkitab, kita dipanggil keluar dari dunia ini dan dipisahkan untuk masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita dipisahkan untuk siapa kalau bukan untuk dunia, dan kita dipisahkan untuk apa?
Setiap orang yang telah menerima saudara keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, dia telah dipisahkan. Itu berarti menjadi orang kudus untuk menjadi milik kepunyaannya. Itulah orang kudus. Saya ambil satu contoh ayat saja, saudara ya, mengenai hal ini. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-14. Bahwa Yesus Kristus itu yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, menebus kita, mati bagi kita, adalah untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk apa? Mengkuduskan. Artinya apa? Dipisahkan, bukan? Dikhususkan. Bagi siapa? Bagi siapa di situ? Bagi dirinya. Ya, jadi kata kudus itu artinya bahwa kita ini diselamatkan untuk dipisahkan, dikhususkan bagi dirinya. Untuk menjadi suatu umat milik kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itulah arti orang kudus, saudara. Kita telah dipisahkan untuk Tuhan, bukan lagi untuk dunia ini, dan diberi tanggung jawab, saudara, untuk hidup sesuai dengan status kita sebagai orang-orang kudus. Untuk kita hidup dalam berkat Tuhan, dengan demikian, saudara, tutur perilaku kehidupan kita ini haruslah sesuai dengan status kita sebagai orang-orang kudus. Kalau kata lain yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Roma yang sangat terkenal, Roma pasal 20 yang sering kita baca saat persembahan. Tubuh kita ini harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ya? Roma pasal 12 ayat 1. Artinya, saya baca ayat berikutnya, bahwa hidup kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, meskipun kita ini orang dalam Kristus, tapi berapa banyak orang hidupnya sama saja dengan orang-orang dunia ini. Yang dunia menipu, ada tidak orang Kristen menipu? Yang dunia korupsi, ada tidak orang Kristen korupsi? Kalau dunia ini berzina, ada tidak orang Kristen berzina? Terus saya dapat terus kata ada bedanya. Dan itu orang yang menyangkali statusnya sebagai orang-orang Kristen, bahwa mereka diselamatkan untuk dikuduskan. Dan Roma berkata, kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita sekarang mampu untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Dan Nasir Allah Simson di akhir hidupnya tidak dapat melakukan hal ini. Inilah kehendak Allah, yaitu pengkudusanmu. Tak ada lagi. Saudara, kalau simpulkan dari seluruh kehendak Allah, diringkas jadi satu kata luar biasa oleh 1 Tesalonika. Pengkudusanmu. Nah, kita baca Ibrani 12 ayat 14-16. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, sekali lagi surat Ibrani menegaskan sabda Tuhan Yesus khotbah di bukit, bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Tanpa kekudusan, tak seorang pun akan melihat Tuhan.
Kuduslah kamu. Karena Tuhan kudus. Itu terus menerus kata yang sudah tidak ada waktu kalau sudah berapa ratus kata ini muncul untuk diingatkan kepada umat Allah Israel. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itulah yang terus menerus disampaikan sabda Tuhan kepada umat Allah Israel. Dan kembali kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, kepada jemaat Allah, termasuk di dalamnya kita, jemaat GKI San Jose, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Saat kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang-orang kudus, itulah saudara yang membuat kita hidup dalam GBU. Kita hidup dalam berkat-berkatnya. Amin.